Nah, ini yang kedua. Kita mau ingat nubuatan atas Esau dan Yakub. Ya, kita mau ingat nubuatan atas Esau dan Yakub. Di mana? Di sini. Kejadian 25 ayat 23. Ini menarik. Ini pelan-pelan ya. Perhatikan baik-baik, kita pelajari pelan-pelan. Ini kita belajar sejarah kali ini. Kita akan belajar sejarah Edom. Ya, kita akan belajar sejarah. Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, kepada Ribka. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan kita tahu siapa anak yang tua itu adalah Esau. Di perikop malam hari ini kita tahu Esau yaitu Edom. Anak yang muda siapa? Yakub, yaitu Israel. Pertanyaannya, kapan ini terpenuhi? Kalau kita baca di perikop-perikop lalu, Kejadian 33, ketika Yakub akan bertemu dengan Esau, apa yang Yakub lakukan? Yakub sujud sampai ke tanah 7 kali. Yakub menyebut dirinya sebagai apa? Hambamu. Dan Yakub menyebut Esau siapa? Tuanku. Tapi di sini dikatakan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dikatakan bahwa Esau akan menjadi hambanya Yakub. Tapi kalau kita baca Kejadian 33, tidak demikian. Pertanyaannya berarti nubuatan tidak terjadi dong. Mana janji Tuhan? Mana nubuatan Tuhan? Bahwa Yakub akan menjadi tuan atas Esau. Tapi tidak terwujud, tidak terjadi. Nah, kita belajar sejarah makanya ya. Kelengkapan daftar itu sendiri membuktikan kepentingan Israel di negara saudaranya. Sepanjang sejarahnya, Israel memiliki hubungan dengan Edom. Israel Yakub, Edom Esau ya. Kadang-kadang damai. Tapi lebih sering suka berperang. Ya. Kita baca pertemuan mereka pertama kali kapan? Bilangan 20 ayat 14 sampai 21. Yaitu ketika ini perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Terus Musa sampailah ke kerajaan Edom. Musa mau izin. Dia bilang Raja Edom, izinkan kami bangsa Israel ini lewat. Kami nggak akan ambil apa-apa, kami nggak akan nginep, kami nggak akan ngapa-ngapain. Kita cuma mau lewat. Musa bilang begitu. Tapi Raja itu membalas, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Akhirnya Pak, ya sudah. Karena tidak boleh. Apakah orang Israel memerangi dan mereka menang? Tidak. Mereka menyimpang meninggalkannya. Muterlah orang Israel. Berarti nubuatan bahwa Yakub akan menjadi tuan atas Esau belum terpenuhi dong? Belum. Ya, kita ingat bahwa nubuatan ini Kejadian 25 ini terjadi sekitar abad ke-19. Sedangkan sampai tahun sekitar abad ke-14, 500 tahun berlalu belum terpenuhi. Nubuatan bahwa Israel akan menjadi tuan atas Edom belum terpenuhi. Lihat betapa lamanya ya. Lalu kapan itu terpenuhi? Kapan itu terpenuhi? Itu terpenuhi ketika Raja Daud memimpin sekitar abad pertama sebelum Masehi. Demikianlah Daud mendapat nama dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom, ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud.
Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Bayangin teman-teman Bapak Ibu, nubuatan ini dinubuatkan sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Tapi nubuatan ini baru benar-benar terjadi kapan? Abad ke-10 sebelum Masehi. 900 tahun. Gap waktu. Jarak waktu. Dari pertama kali dinubuatkan sampai tergenapi. 900 tahun. Nubuatan atau janji Tuhan tidak langsung terjadi. Terkadang perlu waktu. Berapa lama dalam konteks nubuatan ini Bapak Ibu? 900 tahun. 9 abad baru terpenuhi. Lama sekali. Gitu ya. Saya jadi ingat ini. Ingat kisah Santa Monica. Kalau teman-teman Bapak Ibu tahu Santa Monica ya. Santa Monica mendoakan Santo Agustinus itu begitu lama. Dan Santo Agustinus ini dia bukan orang baik, bukan orang baik-baik. Dia orang baik sebenarnya, cuman dia sangat menolak Tuhan dan sangat menolak kekristenan. Dia mengejek gereja, bahkan dengan ceramahnya dia menyebabkan keuskupan di Milan, gereja di Milan itu dihancurkan, diserang oleh pasukan Romawi karena khotbahnya dia, karena pidatonya dia. Bayangin, itu Santo Agustinus pernah lakukan. Tapi Santa Monica luar biasa. Dia terus berdoa, terus berdoa. Dan memang sampai di akhir masa hidupnya lah baru Santo Agustinus bertobat. Berapa lama dia berdoa untuk Santo Agustinus? Mungkin kalau kita pernah dapat janji Tuhan, keluargamu akan pulih. Mungkin Tuhan bilang begitu sama kita. Atau mungkin kamu akan apalah itu, khususnya keluarga itu yang paling penting gitu ya. Mungkin bisa jadi belum tentu saat kita hidup. Nubuatan ini tidak terjadi saat Yakub dan Esau hidup, tidak terjadi sama sekali. Sama sekali tidak terjadi. Baru sekitar 900 tahun kemudian baru tergenapi. Tapi banyak orang kalau seperti itu mereka mengeluh. Loh kok begitu, capek nunggunya. Kenapa? Karena seringkali kita masih kepingin kita yang dipenuhi. Kalau Tuhan memang mau nanti digenapi, ya kenapa? Terserah Tuhan. Bagian kita cuma taat dan setia. Bagian kita seperti Santa Monica, terus mendoakan, terus berbuat kasih. Bagian pemenuhan janji, bagian pemulihan, bagian pertobatan itu bagian Tuhan. Gitu ya, ini menarik, 900 tahun. Nah, tapi ada berkat tambahan. Nah, ini menarik nih. Ishak, bapaknya Esau dan Yakub pernah memberi berkat tambahan kepada Esau. Itu apa ini? Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Benar, yes, engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi kalau engkau berusaha dengan keras, engkau bisa melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Bisa melemparkan kuk itu dari pundakmu. Engkau bisa bebas dari perhambaan dari adikmu. Bahkan berkat ini pun terwujud. Berkat ini pun terjadi. Berkat ini pun tergenapi. Kapan? Sekitar 100 tahun kemudian. Tahun 847 sebelum Masehi. Ketika rajanya adalah Raja Yoram. Bangsa Edom memberontak. Padahal sudah ditaklukkan Daud.
tahun 998 sebelum Masehi sudah ditaklukkan Daud. Sudah diperbudak, sudah dikuasai oleh Daud. Tapi keturunan Daud tidak melakukan dengan baik. 100 tahun kemudian Edom memberontak dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda. Akhirnya apa? Ditengkuknya Edom terlepas. Tapi sejarah Edom dan Esau sejarah Edom dan Israel tidak berhenti di sini. Ya, dalam 1 Makabe 5 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Ketika bangsa-bangsa di keliling mendengar bahwa mezbah sudah dibangun dan bait suci sudah ditabiskan seperti dahulu, maka marahlah mereka dengan sangatnya. Diputuskan untuk menumpas semua keturunan Yakub yang tinggal di tengah-tengah mereka. Bahkan mereka sudah mulai membunuh dan menumpas di kalangan rakyat. Dari sebab itu maka Yudas Makabe berperang melawan Bani Esau di daerah Idumea. Kekalahan besar ditimpakan Yudas kepada mereka, kepada Bani Esau. Mereka direndahkan dan dirampasinya. Kembali lagi. Israel menguasai Edom. Israel yang jatuh dipimpin oleh Yudas Makabe. Yudas Makabe ini keturunan Lewi. Berhasil mengalahkan, merendahkan, dan merampasi Bani Esau. Di daerah Idumea. Ini penting nih, Idumea nih. Tapi konflik mereka tidak berhenti di sini. Ya, lihat ya, ini saling ini. Wah, ini memang Edom tuh musuh bebuyutannya Israel. Nggak berhenti di sini. Apa yang mereka lakukan? Tahun 70 Masehi, dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Flavius Josephus, The Cruelty of Idumeans. Ya, jadi bangsa Idumea di sini membantu pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus untuk menghancurkan Yerusalem. Itu 70 Masehi. Maka setelah ini Yerusalem hancur. Bait Allah hancur. Bahkan bait Allah sampai detik ini masih belum bisa dibangun. Dan itu dicatat dalam ini, The Art of Titus. Ya. Ini bagaimana bangsa Romawi merampasi bait Allah. Ini menorah nih. Menorah 7 lilin, 7 lampu. Ini bagaimana bangsa Romawi merampasi bait Allah. Gitu ya, lihat saling serangnya. Ini seru banget. Itu pelajaran sejarahnya. Seru banget ini ya. Nah, tapi teman-teman Bapak Ibu, terlebih saya mau katakan begini. Yes, ini sejarah. Ya. Terlebih dari konflik. Dari sejarah konflik antara Israel dan Edom. Ada satu hal yang jauh lebih penting. Yang benar-benar menggenapi nubuatan Kejadian 25 ayat 23. Satu hal yang sangat penting. Yaitu apa? Tergenapi secara penuh dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai keturunan Yakub. Inilah yang saya katakan. Hanya Yakub yang masih pegang janji bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena apa? Yesus Kristus bukan hanya menjadi raja atas Edom, tapi Tuhan Yesus Kristus adalah raja atas segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yesus raja semesta. Itu bulan lalu kita rayakan ya. Itu dari Filipi 2:9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Yes.
tergenapi total di sini. Terlebih dari konflik sejarah antara Israel dan Edom. Amin, yes, haleluya. Bahwa keturunan Yakub akan menjadi raja atas keturunan Esau. Yaitu ketika Tuhan Yesus bukan hanya menjadi raja atas keturunan Esau, tapi Tuhan Yesus menjadi raja semesta sebagai keturunan Yakub. Itu poin yang bisa kita pelajari. Poin yang lain yang bisa kita pelajari apa? Kita pelan-pelan baca sejarah tadi ya. Kita pelan-pelan. Tahun 988 Masehi, sebelum Masehi, Daud berhasil memperbudak Edom. Ketika itu Israel sedang tunduk kepada Tuhan. Dituliskan apa? Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi ketika saat itu bangsa Israel sedang tunduk kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan penyertaan penuh pada bangsa Israel, maka mereka bisa menaklukkan Edom dan memperbudak Edom. Pola yang serupa kita baca ketika Edom berhasil memberontak terhadap Israel. Kapan? Ketika Raja Yoram. Raja Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka apa yang terjadi? Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda. Maka ketika Israel memberontak kepada Tuhan, ketika Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka berhasil dikalahkan Edom. Kita baca lagi selanjutnya sejarahnya. Ya, 1 Makabe. Ketika bangsa-bangsa di keliling mereka mendengar bahwa apa? Mezbah sudah dibangun kembali. Bait suci sudah ditabiskan seperti dahulu. Yudas Makabe yang memimpin bangsa Israel berhasil mengalahkan Esau, berhasil mengalahkan Edom, berhasil merendahkan dan merampasi Edom. Maka kembali lagi ketika Israel tunduk kepada Tuhan, mereka berhasil memperbudak dan mengalahkan Edom. Dan perayaan pentahbisan bait suci inilah yang dirayakan Yesus dalam Yohanes. Ya, itu sedikit menyimpang. Lalu apa? Terulang lagi. Kapan? Tahun 70 Masehi. Ketika bangsa Edom, bangsa Idumea membantu pasukan Romawi untuk menghancurkan Yerusalem. Loh, kenapa ini terjadi? Kita tahu tahun 70 Masehi itu adalah setelah bangsa Yahudi menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 33 Masehi. Di tahun 33 Masehi itulah bangsa Yahudi menolak firman Allah. Menolak Allah. Menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan disinilah Israel memberontak kepada Tuhan. Dan di tahun 70 mereka dikalahkan oleh Edom. Bersama dengan pasukan Romawi. Maka ada pola di sini teman-teman Bapak Ibu. Ada pola sejarah yang terjadi. Ketika Israel tunduk kepada Tuhan, maka mereka berhasil mengalahkan musuh bebuyutan mereka, yaitu Edom. Ketika Israel memberontak dan menolak Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka mereka dikalahkan oleh musuh bebuyutan mereka, yaitu Edom. Yes, saya tadi katakan musuh bebuyutan Israel adalah Edom. So pertanyaannya untuk kita masuk ke diri kita. Kita tahu sejarah, yes ini sejarahnya begini, ada pola begini. So untuk kita apa? Untuk Anda apa? Untuk saya apa? Pertanyaannya kalau kita, siapa musuh bebuyutan kita? Siapa musuh bebuyutan kita?
Efesus 6 ayat 12. Siapa yang kita lawan? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Yaitu siapa? Roh-roh jahat di udara. Itulah yang kita lawan. Itulah musuh bebuyutan kita. Dan dalam Yakobus 4 ayat 7 kita dikasih clue untuk mengalahkan mereka apa? Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka mereka akan lari daripadamu. Inilah yang tidak dilakukan oleh orang Israel. Maka jelas sejarah mengatakan ketika bangsa Israel tunduk kepada Allah, mereka dapat mengalahkan musuh bebuyutan mereka. Ketika bangsa Israel memberontak, menolak Allah, melakukan apa yang jahat di mata Allah, maka justru musuh bebuyutan mereka lah yang mengalahkan mereka. Bagaimana dengan kita? Seberapa sering kita kalah sama iblis? Karena kita tidak tunduk kepada Allah. Iblis itu cuma mengaum-aum loh ya, dikatakan dalam 1 Petrus. Seperti singa yang mengaum-aum dan siap menelan. Mereka mengaum-aum. Ngipas-ngipasin istilahnya. Ayolah, nggak apa-apa, sedikit aja. Dia bilang begitu dengan lembutnya. Dengan tipu dayanya, dia menyamar jadi malaikat terang. Dia bilang nggak apa-apa, ini kan baik, nggak apa-apa, walaupun ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan yang pernah Tuhan nyatakan ke kamu, tapi ini kan baik, ini kan demi menjaga sesama. Dia tipu kita dengan hal itu. Nggak apa-apa. Sedikit aja, coba aja sedikit, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Berapa banyak kita kalah. Dan kita terus mengikuti kipasan iblis. Kita terus mengikuti auman iblis. Kita kalah karena kita tidak tunduk kepada Allah. Kita kalah karena yang kita pikirkan adalah kepinginnya kita. Bukan apa yang Tuhan mau. Kita kalah ketika kita memberontak kepada Tuhan. Dan berapa kali, seberapa sering kita kalah dari musuh bebuyutan kita, si roh jahat, si iblis. Seberapa sering kita kalah. Maka dari hal ini kita dapat 4 poin. Ada beberapa hal. Yang pertama, konflik Israel, Yakub dengan Edom, Esau itu berlangsung hampir 15 abad. Ya, hampir 15 abad. Dan ini kita belajar bahwa nubuat atau janji Tuhan tidak langsung terjadi. Terkadang atau bahkan mungkin sering kali perlu waktu. Nah, Yesus Kristus sebagai keturunan Yakub bukan hanya menjadi raja atas Edom, tapi juga menjadi raja atas segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yesus Raja semesta. Dan yang keempat, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.